Soal ini itu berkaitan tentang kukabataku ya. Nah, ku itu kurung, kaba itu kali bagi, taku itu tambah kurang. Nah, kita lihat di sini soalnya adalah 128 ditambah 72 dikurang 8 dikali 12 dibagi 4. Nah, di sini ada tambah, kurang, kali sama bagi. Berarti kita kerjakan dulu yang di level 1 kurung. Apakah ada di dalam kurung? Gak ada ya, berarti kita maju ke level 2 yaitu kaba, kali bagi. Apakah ada yang kali bagi? Ada ya, ini kali sama bagi. Nah, kali sama bagi ini eh, karena dia dua-duanya ada, maka kerjakan dulu yang paling kiri gitu ya. Kerjakan dulu dari yang paling kiri. Berarti yang mana? Yang kali gitu ya. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang kali. Nah, ini 8 dikali 12 sama dengan 96. Nah, tinggal kita turunkan saja yang belum dihitung ya. Ini bagi 4, dibagi 4. Lalu ini 72 kurang, 72 kurang, lalu 128 tambah. Nah, sekarang tinggal menyisakan tambah, kurang, sama bagi. Nah, berarti kita kerjakan yang bagi, karena bagi ada di level 2. Oke, berarti kita kerjakan dulu. 96 dibagi 4 sama dengan 24. Nah, berarti tinggal kita turunkan lagi. Berarti ini 72 kurang, kita turunkan. Lalu 128 tambah. Nah, di sini ada tambah, ada kurang. Nah, tambah dan kurang itu berada di satu level, yaitu level taku ya, tambah dan kurang. Berarti kerjakan dulu yang paling kiri karena berada di satu level. Berarti kerjakan dulu yang ini. 128 ditambah 72 sama dengan 200. Nah, ini 200 tinggal kita kurangkan saja dengan 24. Itu sama dengan 176. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Soal ini berkaitan tentang operasi hitung dalam bentuk soal cerita ya. Nah, di sini kita baca dulu soal ceritanya. Roni mempunyai 3 dus besar. Nah, dia punya 3 dus besar nih. Ibu sudah gambarkan dus 1, 2, dan dus 3. Oke, setiap dus besar berisi 217 kelereng. Nah, di sini dus 1 isinya 217, dus 2 217 dan dus 3 217 kelereng. Oke. Kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 kotak. Nah, jadi si kelereng yang ada di dus-dus ini itu akan dimasukkan ke kotak 7 kotak yang sudah Ibu gambarkan ini. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Setiap kotak berisi kelereng yang sama banyak. Banyak kelereng dalam setiap kotak adalah, nah berarti kita harus mencari tahu banyaknya kelereng di 3 buah dus ini. Maka bisa saja langsung caranya seperti ini. 217 kita kalikan dengan 3 dus. Oke, sama dengan 651 kelereng. Nah, itu adalah jumlah seluruh kelereng. Nah, kelereng ini akan dimasukkan ke 7 kotak ini. Nah, berarti 651 kita bagikan dengan 7 kotak. Nah, supaya kita tahu dalam satu kotak itu isinya berapa. Oke, sama dengan 93 kelereng. Nah, berarti dalam satu kotak ini itu berisi 93 kelereng. Di sini 93, di sini juga sampai di sini dan di sini. Oke, berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Soal ini berkaitan tentang operasi hitung bilangan pangkat 2 gitu ya. Nah, artinya di sini ada soal 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 adalah, nah ini berarti tinggal kita pangkatkan saja gitu ya. Di sini 17 pangkat 2 artinya 17 dikali 17. Nah, di sini 15 pangkat 2 itu artinya 15 dikali 15. Nah, 8 pangkat 2 itu artinya 8 dikali
gitu. Nah, kita akan hitung masing-masing berapa ya. 17 kali 17 itu sama dengan 289. 15 kali 15 itu sama dengan 225. 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, berarti ini 17 pangkat 2 sama 15 pangkat 2 itu dikurang ya. Berarti 289 dikurang 225. Oke, sama dengan 64. Nah, ini hasil dari ini kita tambahkan dengan 8 pangkat 2. Berarti ditambah 64. Nah, berarti ini kita tambahkan 64 ditambah 64 gitu ya. Berarti sama dengan 128. Nah, berarti isinya yang A. Nah, seperti itu. Soal ini berkaitan tentang operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk soal cerita ya. Di sini ada suhu es balok, ada sebuah es balok pada ruangan pendingin. Mula-mula itu suhunya negatif 10 derajat Celcius. Nah, berarti suhu mula-mulanya negatif 10 gitu ya. Es balok tersebut dikeluarkan dari ruangan pendingin. Dan setiap 3 menit suhu es balok naik 1 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah suhu es balok setelah 12 menit dikeluarkan dari lemari pendingin adalah, nah kita sudah mengetahui bahwa suhu mula-mula es balok itu adalah negatif 10 derajat. Nah, kita harus cari tahu pertama kali adalah berapa kali kenaikannya. Tadi dikatakan bahwa ketika dikeluarkan dari lemari pendingin, es balok itu akan naik suhunya setiap 3 menit sekali. Nah, ketika dikeluarkan dari lemari pendingin, es balok ini dikeluarkan selama 12 menit. Nah, berarti kenaikannya caranya 12 menit, waktu lamanya dia di luar lemari pendingin dibagi dengan 3 menit. Nah, kenaikan suhunya setiap naik itu setiap 3 menit sekali. Berarti ini tinggal dibagi saja 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Berarti ada 4 kali kenaikan. Gitu ya. Ada 4 kali kenaikan. Nah, kita baca lagi di sini. Yang kedua adalah kita harus cari tahu berapa suhu yang naik gitu ya. Nah, dijelaskan di sini bahwa setiap naik itu 1 derajat Celcius dan kita sudah hitung sebelumnya terjadi 4 kali kenaikan. Berarti ini tinggal kita kalikan saja 4 kali kenaikan dikali 1 derajat Celcius. Maka hasilnya sama dengan 4 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tahap terakhir adalah kita harus mencari tahu suhu akhirnya. Kita sudah mengetahui bahwa suhu mula-mulanya negatif 10. Lalu es balok itu mengalami kenaikan 4 derajat Celcius. Yang namanya naik itu artinya adalah positif gitu ya. Artinya adalah positif. Nah, berarti ini 4 derajat Celcius itu sama aja dengan positif 4. Nah, maka ini yang negatif 10 kita tinggal tambahkan dengan positif 4. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti di sini negatif 10 positif 4. Artinya punya hutang 10, punya uang 4. Besaran mana hutang sama uangnya? Hutang ya. Nah, berarti hutangnya masih sisa kan ya. Kalau hutang itu harus dibayar berarti sisa hutangnya berapa? Nah, 6. Nah, gitu ya. Nah, berarti suhu akhirnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Nah, jawabannya yang C. Seperti itu. Nah, soal ini berkaitan tentang operasi hitung perpangkatan. Nah, di sini sudah diketahui ada 4 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 dibagi akar 2 dari 25. Nah, ini kita hitung dulu masing-masing ini ya. 4 pangkat 2, 20 pangkat 2, dan akar dari 25. Oke, 4 pangkat 2 itu sama aja dengan artinya 4 dikali 4. Maka hasilnya sama dengan 16 ya. Nah, 20 pangkat 2 itu artinya 20 kali 2. Nah, hasilnya itu sama dengan 400. Nah, akar 2 dari 25 itu adalah
titik sama dengan titik-titik kali titik-titik yang hasilnya harus 25 dan angkanya yang di sini dengan yang di sini harus sama. Berapa? 5 ya. Nah, berarti akar dari 25 adalah 5. Nah, berarti ini kita tambahkan, ini kita bagi. Nah, berarti 16 tambah 400 dibagi 5. Nah, kita di sini menggunakan prinsip kukabataku. Nah, di sini ada tambah, ada bagi. Mana dulu yang harus dikerjakan? Berarti yang bagi, karena bagi ada di level 2 gitu. Tinggal kita bagikan saja, 400 dibagi 5 itu sama dengan 80. Nah, ini tinggal kita tambahkan, tambah ini kita turunkan 16. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja, 16 ditambah 80 sama dengan 96. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu.